Berbagai hambatan yang mengakibatkan industri jamu sulit berkembang, diantaranya keengganan masyarakat dalam menggunakan jamu sebagai obat alternatif. Industri jamu juga perlu mendapat dukungan pemerintah melalui gerakan cinta produk dalam negeri, salah satunya dengan penggunaan jamu. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, jamu masih dipercaya sebagai obat tradisional yang efektif untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit. Berdasarkan data riset kesehatan dasar, 55,3% penduduk Indonesia menggunakan jamu. Bahkan 95% diantaranya menyatakan jamu itu sangat bermanfaat. Ada kebiasaan orang Indonesia lebih suka berobat alternatif atau pengobatan dengan herbal, sehingga konsumen merasa tergantung dengan obat tradisional. Kondisi tersebut jangan sampai dimanfaatkan produsen yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan campuran obat kimia atau tidak memiliki izin edar. Akibatnya obat tradisional yang tersedia tidak lagi memberikan manfaat seperti ramuan aslinya. Konsumen harus pandai membentengi diri, terutama bila membeli obat di pedagang eceran yang relatif lebih terjangkau. Harus ada izin dari POM-nya dulu. Kalau udah ada dari POM berarti kan sudah terdaftar, bisa masuk apotik. Itu obat kan obat baru, banyak yang mencari juga, jadi kita bisa sediakan. Ketua Umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia, Charles Sairam, mengakui masih terdapat berbagai hambatan dalam membangun industri jamu di Indonesia. Di antaranya, pola penggunaan produk obat asing di masyarakat, biaya riset tanaman obat yang mahal, serta aturan produksi jamu bagi usaha skala kecil yang sangat ketat. Meski jamu sudah diperkenalkan di pasar internasional, sejumlah aturan menghambat perkembangan industri jamu dalam negeri. Bagaimana perkembangan industri kita yang ada saat ini kalau nggak didorong dengan pemakaian produk nasional asli Indonesia, ya endingnya inilah akhirnya apa yang terjadi, kita ini malah membuat orang asing kaya gitu loh. Jadi ini sentuhan kami yang kami bicara pada negara sampai kenapa perusahaan swasta kayak kita ini punya apresiasi. Itu kan sebenarnya dari situlah dilihat bahwa keragaman di dalam budaya ini tidak ada yang memikirkan. Mereka yang Deputi Badan Pengawas Obat dan Makanan, T. Bahdar Johan menyatakan masyarakat perlu berhati-hati menyikapi berbagai obat tradisional yang diperjualbelikan di pasaran. Masyarakat harus mengetahui distributor dan pengedarnya serta terdaftar resmi di Badan POM. Kan obat herbal ini adalah sumber budaya warisan budaya bangsa katanya. Jadi mesti dikembangkan. Tapi kita kembangkan dengan cara yang baik dan benar gitu, bukan asal kembang-kembang aja. Makanya itu kita di sini ada satu direktorat khusus untuk itu. Jadi di situ kita mulai memberitahukan, memberikan pelayanan, memberikan informasi mengenai bagaimana cara pembuatan, bagaimana cara memilih simplicia atau herbal-herbalnya. Produsen harus memperhatikan aspek kesehatan, mulai kebersihan bungkus jamu atau bahan baku pembuatnya hingga masyarakat mengkonsumsinya. Produk kesehatan pria, Zoe misalnya, telah diakui dan terdaftar di Badan POM RI serta tersedia di sejumlah apotik di Indonesia. Produk herbal yang berlabel Badan POM merupakan jaminan aman dikonsumsi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong penggunaan produk dalam negeri sehingga obat tradisional mampu bersaing dengan produk luar negeri.